Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga Sukawedi? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya dan bahagia tentunya. Ketemu lagi dengan saya Haris Colex di Mencekam, menceritakan email kamu. Siang itu tepat sekitar jam 1 ya, jam 1 siang atau pukul 13. Saya dapat telepon tuh dari bapak ya. Dan bapak tuh minta tolong buat ngebantu di sawah gitu. Karena tahun ini itu tahun yang lumayan cukup sulit ya bagi kami para petani tentunya. Pupuk lagi mahal, cuaca yang lagi nggak bagus gitu. Terus juga panen itu harganya murah banget ya karena dampak dari PPKM mungkin ya. Mungkin dampak dari PPKM. Jadi hasil panen yang didapat itu nggak kesalur gitu keluar daerah ya, maksudnya panen tuh nggak kesalur keluar daerah gitu, dan imbasnya ya harga jadi anjlok gitu. Waktu itu bapak ngomong bisa nggak gitu kalau saya ngebantuin di sawah untuk ngebuangin hama ulet gitu. Ya saya sanggup aja gitu dengan mantap ya. Ya kan soalnya emang udah harus dibuangin namanya biar tetap ini kan ya tanamannya gitu. Dan kebetulan waktu itu saya juga lagi nggak ada tugas apa-apa di rumah gitu ya. Jadi bapak juga ngomong waktu itu tenang aja, nanti anaknya bakal dijagain sama ibu gitu ya. Yaudah, terus saya tanya tuh sama bapak kenapa ibu nggak ikut ke sawah gitu. Kata bapak ibu lagi ada janji sama seseorang gitu untuk urusan lah, ada sebuah urusan katanya. Ya mungkin menurut saya jual beli sepeda kali ya gitu. Terus bapak tanya lagi tuh waktu itu, kamu pengen ke sawahnya sendiri apa nanti dijemput aja gitu. Terus saya bilang dijemput aja lah. Karena waktu itu sepeda saya kan lagi dipakai sama istri gitu. Terus bapak nyuruh saya nunggu aja dulu gitu. Bapak mau ngasih tahu ke adik saya buat jemput gitu. Ya setelah beberapa menit nunggu, adik saya datang tuh. Jadi langsung tuh saya ngambil tas ya, yang isinya alat mandi sama pakaian ganti tentunya ya. Dan dalam perjalanan menuju rumah orang tua, perasaan tuh nggak tahu kenapa selalu was-was gitu. Jadi perasaan nggak enak aja dari tadi gitu ya. Tapi ya udahlah, dalam hati ya semua pasti baik-baik aja gitu kan. Karena saya yakin anak saya bakal aman nih kalau ada di rumah gitu. Apalagi kan dari dulu saya juga selalu di rumah itu gitu. Sepanjang jalan anak saya nyanyi-nyanyi aja tuh, nyanyi-nyanyi anak kecil lah ya, bersenandung gitu. Terus adik saya juga mengimbangi gitu dengan guyonan recehnya. Jadi tiba-tiba aja tuh perasaan gak enak itu hilang gitu aja, kayak kena hembusan angin gitu, bus gitu ya. Saya langsung pakai pakaian lengan panjang, juga topi lebar gitu, khas orang-orang di sawah ya, supaya matahari nggak terlalu ngebakar kulit gitu ya. Sebenarnya sih kalau ada pilihan ini sih ya, kalau ada pilihan saya tuh lebih seneng berangkat ke sawah itu subuh atau pagi-pagi buta gitu. Dan pulang sekitar jam 10-an lah. Sebelum siang gitu ya. Karena kalau siang kan sengatan mataharinya lebih kuat gitu ya. Kayak kena badan tuh kayaknya aduh panas banget gitu ya. Dan saya tuh punya 2 orang adik laki-laki ya. Yang pertama usia sekitar 21 atau 20 tahun lah ya. Dan yang kedua itu masih kelas 1 SMK. Sebut saja namanya Bobby sama Leo lah ya. Dan
Sekarang Bobby lagi di rumah karena udah resign dari kerjaannya, udah keluar ya. Beberapa waktu lalu Bobby itu merantau keluar kota kerja di bagian packing bahan makanan yang mau dikirim ke supermarket gitu ya. Kayak bawang merah, bawang putih, kentang, kacang tanah, dan ya sayur-sayuran lah ya. Kayak gitu. Dan ternyata Bobby gak kuat gitu kerja. Karena sistem kerjanya mungkin ya yang gak tahu waktu. Jadi ia juga kan gak kuat gitu. Nahan ngantuk, dia ngantuk kan orangnya gitu. Dan Leo sejak pandemi sekolahnya lewat online. Jadi punya banyak waktu buat ngebantu bapak di sawah ya. Karena ibu kan gak bisa ngebantu kalau selain sore gitu. Ibu itu kan juga berjualan ya, yang perginya subuh gitu dan pulang siang hari. Jadi kalau masih disuruh untuk ngebantu di sawah kayaknya bapak nggak sampai hati gitu. Dan siang itu kami berempat berangkat tuh ke sawah ya, saya, bapak dan dua adik saya, Bobby dan Leo ya. Bapak itu petani yang saat ini sedang menanam berangbang sayur ya. Nggak tahu tuh kalau di daerah teman-teman itu namanya apa gitu ya. Dan karena insektisida nggak mampu melawan hama-hama yang membludak, jadi terpaksa kan kita tetap harus membuang ulat-ulat itu dengan manual gitu ya. Maksudnya dibuang dengan manual gitu. Ya pas sampai di sawah bapak langsung sigap tuh ngambil ulat-ulat kecil yang menggerogoti daun-daun ya. Dan selalu muter tuh, nggak bosen tuh, udah yang di bagian itu udah dibuangin semua, diliatin lagi gitu tuh. Terus dipantau gitu sama bapak gitu ya. Katanya sih cara itu efektif ya untuk mengurangi kerusakan yang lebih parah katanya. Kuncinya asal telaten gitu kata bapak ya. Dan waktu terus berputar tuh ya. Nggak kerasa udah sore aja gitu. Ya saking asiknya ya, jadi lupa waktu gitu. Apalagi cuaca di sawah semakin sore semakin nyaman ya. Angin kan spoi-spoi gitu. Sejuk gitu, kayak nenangin banget ya. Apalagi kalau di sawah kan banyak burung-burung gitu ya. Jadi nyaman aja. Dan saat itu tiba-tiba kami diam tuh secara bersamaan. Ketika kami berempat dilempar tanah sawah yang sudah mengering. Terus tiba-tiba Bobby langsung ngomong tuh sama bapak ya. Jadi Bobby minta bapak supaya pulang aja duluan gitu. Kata Bobby, "Pak, balik aja dulu pak. Ini yang punya lahan udah nyuruh pulang," katanya gitu. Dan perasaan saya udah langsung gak enak tuh. Saya gak paham ya kenapa Tuhan tuh nitipin sesuatu gitu ke kami gitu. Saya anak pertama ya, bisa dikatakan terkadang memiliki sebuah perasaan yang bisa merasakan mereka yang tak kasat mata gitu. Bobby juga hampir sama ya. Dia juga bisa ngerasain, bisa ngelihat, bisa mendengar juga segala sesuatu yang gak terlihat gitu. Leo juga sama begitu ya. Bisa merasakan juga, bisa mendengar gitu. Jadi kadang kalau Bobby udah ngasih kode ke saya gitu, saya tuh bakal paham ini kondisi di sekitar lagi kayak gimana gitu. Lalu kami berempat langsung berkemas tuh. Dan baru saja keluar dari sawah gitu, tiba-tiba kakak sepupu datang gitu. Bang Heru namanya ya, sebut saja Bang Heru. Kayaknya Bang Heru pengen nyemprotin insektisida gitu ya ke tanamannya gitu.
heran aja sih, kok sore-sore gitu. Terus saya tanya aja tuh ke Bang Heru ya, Bang, apa nggak kesorean nih datang ke sawah gitu. Terus Bang Heru jawab, iya nih baru pulang kerja. Terus Bang Heru tanya tuh ke kami, masa sih kalian gak mau nemenin saya? Ayo sih temenin gitu. Kayak memohon banget gitu. Sambil nyenderin motornya gitu ya ke pohon gitu. Dan waktu itu kan Bapak udah naik ke motor gitu. Sedang kami bertiga masih belum naik motor, jadi cuman pandang-pandangan aja, tatap-tatapan aja gitu ya. Jawabannya apa nih? Nyari alasan apa gitu kan. Terus Bang Heru ngomong lagi tuh, lebih memelas gitu. Ayo sih temenin, masa sih tega gitu. Jadi saya langsung ngomong aja tuh ke Bapak ya, Pak, kalau Bang Heru nih orangnya penakut gitu. Lagi pula alat semprotnya masih baru. Nanti kalau ada apa-apa jatuh, apalagi sampai rusak gitu, kasihan nanti dimarahin istrinya. Terus jadi adik-adik saya sepakat tuh buat nemenin Bang Heru dan langsung minta ke Bapak buat pulang duluan aja gitu. Saya juga ngomong kalau saya pulang nanti dibonceng Bang Heru gitu ke Bapak ya. Jadi kan pas tuh motornya. Motor 2 gitu kan ya. Bapak pulang gitu duluan, kami bertiga duduk tuh di dekat parit. Dan Bang Heru mulai nyemprot-nyemprotin tuh ke tanaman-tanaman yang di sawah ya. Sama kebetulan Bang Heru juga lagi nanam berambang sayur. Baru beberapa menit kami bertiga dikejutkan dengan sosok yang ada di antara pohon pisang di sisi depan sawah kami. Bukan pohon pisangnya sih ya yang ngebuat kami kaget, tapi sosok wanita berbaju putih di sebelah pohon pisang. Baju putihnya itu kumel, panjang, menutupi semua bagian tubuhnya ya. Dan sosok wanita itu berdiri dengan kepala agak tengkleng ke kanan gini nih ya. Rambutnya panjang, menutupi seluruh wajahnya gitu. Tinggi banget. Tingginya itu sekitar hampir 2 meter kalau nggak salah. Langsung kan mendadak merinding gitu ya. Bulu kuduk berdiri, nggak pakai aba-aba gitu. Ya, yang kami takutin tuh bukan pada sosoknya sebenarnya. Tapi takut kalau Bang Heru ikut ngeliat gitu. Jadi langsung tuh kita cari-cari topik obrolan ya. Buat supaya Bang Heru nggak ngeliat ke sana gitu. Kami seharian ini ngerjain apa di sawah gitu. Terus kebetulan Bang Heru juga nanya gitu ya. Ngapain aja gitu. Jadi ya kita saling ngobrol lah supaya Bang Heru tetap fokus di situ ya, jadi nggak ngeliat kemana-mana gitu. Terus saya jawab tuh pertanyaannya Bang Heru ya. Jadi tadi kami ngambilin ulat aja gitu. Terus saya coba ngalihin juga perhatiannya Bang Heru gitu. Dan nanya kenapa sih baru datang ke sawah gitu. Emang di kantor lagi ada apa sampai bisa pulang terlambat gitu, sambil nyenggol lengan Bobby gitu kan ya. Lalu Bobby nimpalin juga kalau saat ini sudah surup gitu. Di orang-orang di sana banyak yang bilang surup ya. Surup tuh senja gitu. Udah senja, udah sore gitu. Karena
memang udah maghrib juga. Sebenarnya udah masuk maghrib gitu ya. Terus kata Bobby, mereka yang bersebelahan dengan kita nih lagi gantian nih ngejalanin aktivitas. Ya mau gimana lagi. Kan memang kita hidup berdampingan gitu katanya. Nah ya itulah kenapa kalau udah sore gini, udah senja, kita sebenarnya udah harus di rumah. Lalu saya kaget tuh ngeliat Leo ya. Leo jalan ke arah sosok yang lagi berdiri di sana gitu, di antara pohon pisang itu. Leo tuh mondar-mandir aja gitu. Ngedeketin, terus mundur lagi, jauhin lagi, deketin lagi, terus mundur lagi. Itu begitu aja sampai beberapa kali gitu. Saya kan kaget ya, kaget bingung gitu ya. Saya khawatir kalau Bang Heru tuh tahu gitu. Sampai saya nggak memperhatikan Bang Heru tuh nanya ke saya beberapa kali gitu, tapi nggak saya jawab sampai Bobby nyenggol gitu kan. Itu ditanya. Dan setengah jam gitu. Saya terus berusaha mengajak Bang Heru ngobrol gitu agar Bang Heru tetap fokus gitu ke saya dan kerjaannya saja gitu. Ya walaupun efeknya kepalanya jadi pusing gitu ya. Pusing mikirin apa nih topik obrolan lagi gitu kan. Bobby juga udah berkeringat banget gitu ya. Banyak banget keringatnya ya. Ya yang saya tahu ya gitu, gak gampang ya buat Bobby itu ngendaliin diri gitu. Apalagi dengan energi yang berlawanan gitu. Jadi pasti susah. Jadi efeknya keringatnya udah keluar banyak. Dan saat itu saya ingat tuh suara-suara ikomat tuh udah saling bersaut-sautan tuh. Ya hampir setengah jam sosok itu tuh nemenin gitu, sosok wanita itu ya. Hingga Bang Heru jalan ke arah kami dengan menggendong alat semprot yang sudah kosong itu. Lalu Leo langsung ngikutin Bang Heru tuh. Dan pas udah di atas motor, kami kompak menyebut Alhamdulillah. Setelah kami semua naik motor ya, sekali lagi saya memandangi sosok itu gitu, sosok wanita itu. Dan masih ada di sana gitu. Lalu beberapa detik kemudian lenyap begitu saja. Baik, itu dia mencekam kali ini. Semoga menghibur tentunya dan bisa di-share buat ke teman-teman lainnya. Dan jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe tentunya ya. Dan untuk teman-teman yang ingin ikut berbagi cerita tentunya bisa rekam saja. Bisa kirim ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Saya Haris Colek pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.